Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang masih setia mengikuti kajian online Ramadan 1441 Hijriah pimpinan daerah Aisyah Kota Malang, mari kita sejenak mentadabburi surah Al-Fatihah ayat yang ketiga, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mengapa kita perlu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin? Karena ternyata Tuhan yang kita puja adalah Rabb yang sifatnya sangat pengasih dan penyayang, bukan Tuhan yang kejam, licik, jahat, dan lain sebagainya. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, "Law ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal uqubati ma tama'a fi jannatihi ahad, walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmati ma qanata mir rahmatihi ahad." Rawahul Muslim an Abi Hurairah. Seandainya seorang mukmin itu tahu bagaimana pembalasan dari sisi Allah, maka tidak ada seorang pun yang berharap akan masuk surganya. Namun seandainya orang kafir mengetahui bagaimana rahmat di sisi Allah, maka tidak ada seorang pun yang berputus asa dari rahmatnya. Hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah. Kata Ar-Rahmanir-Rahim merupakan bagian Asmaul Husna yang kita manusia mukmin jika berdoa diajarkan untuk memulainya dengan Asmaul Husna, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 80 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayuzzawna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan dapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dalam hadis lain juga dikatakan, barang siapa yang menghafal atau menjaga Asmaul Husna tersebut, maka dia akan masuk surga. Sebagaimana tertera dalam hadis yang berbunyi, sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, dan barang siapa yang menjaganya, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Memahami nama-nama Allah yang indah itu sangat penting, sebab pengetahuan tentang keagungan dan kebesaran Allah akan memunculkan sikap rendah hati, ketenangan, dan mahabbah. Kondisi batin seperti ini akan melahirkan sikap ubudiyah atau penghambaan yang suci dan lezat, karena merasa mengabdi kepada suatu zat yang agung dan sempurna. Sebab pada dasarnya manusia itu mempunyai sifat ingin selalu berbakti kepada zat yang lebih tinggi dari dirinya. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi, Allah mencintai hal-hal yang menjadi konsekuensi namanya. Dia maha alim, maka dia mencintai hambanya yang berilmu. Allah maha suci, maka Allah mencintai hamba-hambanya yang mensucikan diri. Allah maha pengasih dan penyayang, maka ia mencintai hamba-hambanya yang pengasih dan penyayang. Demikianlah Allah mencintai nama-nama dan sifat-sifatnya, maka ia mencintai orang yang beribadah dan berdoa dengan menggunakan nama-namanya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, La ahada ahabbu ilaihil madhu minallahi min ajli zalika asna ala nafsihi wala akhaza agyaru minallahi min ajli zalika harramal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wala ahada ahabbu ilaihil uzru minallahi min ajli zalika arsala rusula
mubasysyirina wa munzirin. Tidak ada seorang pun yang lebih mencintai pujian lebih besar daripada Allah. Oleh karena itulah dia memuji dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu, memiliki wirah daripada Allah. Oleh karena itu, dia mengharamkan semua kekejian, baik kekejian lahir maupun batin. Dan tidak ada seorang pun yang lebih suka untuk memaafkan melebihi Allah. Oleh karena itulah dia mengutus para rasul sebagai orang-orang yang memberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah yang amat dominan, karena kedua nama inilah yang ditempatkan menyusul penyebutan nama Allah. Lafaz Ar-Rahman maupun Ar-Rahim, keduanya terambil dari kata rahmat. Rahman mengikuti pola fa'lan dan Rahim mengikuti fa'il. Pola kata fa'lan biasanya menunjukkan kepada kesempurnaan atau kesementaraan. Sedangkan timbangan fa'il menunjukkan kepada kesinambungan dan kemantapan. Ar-Rahman tidak dapat disandang kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pula ditemukan dalam ayat Al-Quran yang mengajak manusia menyembahnya dan menggunakan kata Ar-Rahman sebagai ganti kata Allah, sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 110. Baik Ar-Rahman maupun Ar-Rahim terambil dari huruf Ra, Ha, dan Mim yang menyandang makna kelemah lembutan, kasih sayang, dan kehalusan. Sebagaimana firman Allah dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi, Aku adalah Ar-Rahman, aku menciptakan Rahim, kuambilkan untuknya nama yang berakar dari namaku, siapa yang menyambungnya atau silaturahim, akan kusambung rahmatku untuknya, dan siapa yang memutuskannya, maka akan kuputuskan rahmatku baginya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dari Abdurrahman bin Auf. Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa Rahman adalah rahmat Tuhan yang sempurna, tapi sifatnya sementara, dan yang dicurahkannya kepada semua makhluk. Hal ini berarti bahwa Allah mencurahkan rahmat yang sempurna dan menyeluruh kepada semua manusia, mukmin atau kafir, bahkan menyangkut seluruh makhluk di alam raya. Tetapi karena ketidaklanggengan atau kesementaraannya, maka ia hanya berupa rahmat di dunia saja. Adapun kata Rahim yang padanya menunjukkan kemantapan dan kesinambungan, maka itu menunjukkan kepada kemantapan dan kesinambungan nikmatnya. Sedangkan kemantapan dan kesinambungan hanya dapat terwujud di akhirat kelak, dan rahmat ukhrawi tersebut hanya dapat diraih oleh orang-orang yang taat dan bertakwa saja. Abu Hurairah menuturkan dari Rasulullah SAW bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rahmat itu 100 bagian, disimpan di sisinya 99, dan diturunkannya ke bumi ini 1 bagian. Yang 1 bagian inilah yang dibagi pada seluruh makhluk, yang tercermin antara lain pada seekor binatang yang mengangkat kakinya dari anaknya, terdorong oleh rahmat kasih sayang, khawatir jangan sampai menyakitinya. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan macam-macam kasih sayang Allah kepada manusia adalah: pertama, nikmat fisik dan biologis. Diberinya kenikmatan bagi seluruh indera dan tubuh kita, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Telinga dengan kenikmatan pendengaran, mata dengan kenikmatan melihat yang indah-indah, hidung dengan kenikmatan penciuman, mulut dengan kenikmatan makanan yang berbagai macam, kulit dengan kenikmatan sentuhan, dan lain-lain kenikmatan yang sempurna. Maka dengan demikian, apakah manusia tidak berpikir mengenai zat yang mencipta dengan sempurna? 2. Nikmat rohani dan spiritual.
Demikian pula diberikannya kenikmatan spiritual yang lebih tinggi dari kenikmatan fisik dan biologis, hati dengan kenikmatan iman, cinta dan kasih sayang, akal dengan kenikmatan ilmu dan perenungan, ruh dengan kenikmatan spiritual yang tinggi, dan nafsu dengan kenikmatan ketentraman dan kedamaian. Yang ketiga adalah nikmat syariah. Diturunkannya pula kenikmatan syariah yang jika dikaji seluruhnya sangat baik dan indah bagi kehidupan manusia, hingga kebahagiaan dan kehormatan diri manusia akan terjaga. Allah menurunkan din ini sesuai dengan fitrah asli manusia, sehingga ia sangat visible dan tepat bagi umat manusia. Oleh sebab itu, Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaihi la tabdila li khalqillahi zalikad dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ar-Rum 30. Yang keempat, nikmat alam semesta. Allah telah memberikan alam yang demikian indah bagi manusia agar ia menguasainya, tapi tidak merusaknya. Alam bukan hanya indah saja, tapi juga mengandung faedah-faedah yang besar bagi kelangsungan hidup umat manusia. Semua kebutuhan manusia telah disediakan di alam ini, mulai arus listrik, oksigen, karet, padi, mutiara, emas, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Dalam surah Al-Mulk ayat 3 dan 4 dikatakan tiada ketidakharmonisan dalam ciptaan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqas sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa khasir. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan suatu cacat sedikit pun, sedang penglihatanmu dalam keadaan letih. Surah Al-Mulk ayat 3 dan 4. Karena kasih sayang Tuhan yang seperti itulah, maka kita wajib bersyukur atas semua pemberian nikmat-Nya tersebut, wajib memuji dan memuja kepadanya dengan kerendahan hati dan ketulusan, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Sehingga dalam sebuah puisi dikatakan, syukurku hanya padamu jiwa, pencipta langit dan bumi, pencipta segala yang ada, pengasih tiada tara, sumber cinta dan kasih sayang, penyebar rahmat ke segala penjuru. Demikian ibu-ibu sekalian, terima kasih sudah menyimak. Semoga kita bisa lebih memaknai tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.